Di dunia yang kita tinggali saat ini, kekuatan sering dipuja seolah ia adalah mahkota tertinggi dalam kehidupan manusia. Kita membanggakan otot yang menonjol, suara yang lantang, keberanian yang menantang, dan sikap yang tak tergoyahkan oleh badai apapun. Kekuatan menjadi simbol prestis, tanda bahwa kita mampu berdiri tegak melawan dunia yang keras. Kita diajarkan sejak kecil untuk menjadi batu karang di tengah gelombang, untuk tidak runtuh walau dihantam ombak berkali-kali. Namun, di balik segala kemegahan kekuatan, ada sisi lain yang jarang kita perhatikan. Sisi yang tidak gemerlap, tidak memukau pandangan, bahkan sering kita anggap sebagai kelemahan, kelembutan, kelenturan, kemauan untuk menunduk dan mengalah. Semua ini sering disalahartikan sebagai tanda ketidakberdayaan, padahal ia menyimpan rahasia yang bahkan kekuatan keras tak mampu miliki. Lao Tzu, sang bijak dari Tiongkok kuno, pernah berkata, "Yang kaku dan keras akan hancur, yang lembut dan lentur akan mengatasi." Kata-kata ini seperti bisikan yang menentang logika umum manusia. Bagaimana mungkin sesuatu yang lemah dapat mengalahkan yang kuat? Bagaimana mungkin yang lembut dapat menundukkan yang keras? Pertanyaan ini membuat banyak orang mengernyitkan dahi, karena mereka terbiasa mengukur nilai dari kerasnya genggaman, bukan lenturnya jemari. Namun, jika kita mau melihat lebih dalam, dunia ini penuh bukti bahwa kelembutan bukan sekadar pelengkap hidup, melainkan kekuatan yang menyelamatkan hidup itu sendiri. Air yang mengalir lembut mampu mengikis batu yang keras. Angin yang tak terlihat mampu menumbangkan pepohonan kokoh. Bahkan hati manusia yang lembut bisa meruntuhkan tembok kebencian yang dibangun selama bertahun-tahun. Kekuatan yang keras seringkali menciptakan perlawanan. Semakin kita memaksa, semakin dunia melawan. Sebaliknya, kelembutan justru menyusup tanpa disadari, mengalir ke ruang-ruang yang tak terjangkau oleh kekerasan. Ia tidak melukai, tapi mengubah. Ia tidak memaksa, tapi membimbing. Dan pada akhirnya, ia mengalahkan bukan dengan meruntuhkan, melainkan dengan menyatukan. Maka, perjalanan ini akan membawa kita menyusuri jalan yang jarang dilalui. Jalan di mana kelembutan mengalahkan kekerasan, di mana kelenturan memenangkan pertempuran, dan di mana dia mampu mengalahkan teriakan. Sebuah jalan yang diajarkan oleh filsafat Tao, di mana kita akan belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa keras kita berdiri, melainkan seberapa lentur kita mampu menyesuaikan diri dengan irama kehidupan. Bagian 1. Kekuatan dan kelemahan dalam kacamata dunia. Sejak awal kehidupan, manusia tumbuh dalam budaya yang mengagungkan kekuatan. Kita mendengar cerita tentang pahlawan perkasa yang mengalahkan musuhnya, penguasa tangguh yang memerintah dengan tangan besi, dan para tokoh yang menaklukkan dunia dengan keberanian mereka. Kekuatan digambarkan sebagai jalan menuju keselamatan, kemenangan, dan kebanggaan. Kita belajar mengasosiasikan kekuatan dengan tubuh yang tegap, kata-kata yang penuh keyakinan, dan langkah yang tak ragu. Di mata dunia, orang kuat adalah orang yang mampu menantang badai dan tetap berdiri tegak. Mereka dianggap pemimpin, pelindung, panutan. Kekuatan seakan menjadi tiket menuju penghormatan. Kita melihatnya di layar televisi, di media sosial, bahkan di kehidupan sehari-hari. Para pengusaha yang memamerkan kekayaan, pemimpin yang berpidato dengan suara menggelegar, atau atlet yang menembus batas fisik manusia. Gambaran ini perlahan membentuk keyakinan kolektif bahwa kekuatan adalah puncak segala pencapaian. Sebaliknya, kelemahan seringkali diberi cap negatif. Ia dihubungkan dengan ketidakmampuan, ketidakberdayaan, atau mudah dikalahkan. Seseorang yang tampak lembut, diam,
atau enggan bersaing seringkali dianggap tak ambisius, tidak layak memimpin, atau bahkan menjadi beban. Kita jarang diajarkan bahwa kelemahan bisa menjadi kekuatan dalam bentuk lain. Akibatnya, banyak orang menutupi sisi lembutnya, menyembunyikan kerentanannya, dan berpura-pura tegar meski hatinya rapuh. Namun, di balik dikotomi antara kuat dan lemah ini, ada sebuah kesalahpahaman besar. Kelembutan tidak sama dengan ketidakberdayaan, dan kelenturan bukan tanda menyerah. Justru, dalam banyak keadaan, kelembutan mampu bertahan di saat kekerasan hancur. Seperti bambu yang lentur diterpa angin kencang, ia tidak patah meski badai datang bertubi-tubi. Sebaliknya, pohon yang keras dan kaku justru mudah roboh ketika angin menerpa dengan kekuatan penuh. Kekuatan yang keras seringkali bersifat konfrontatif. Ia mengandalkan dominasi dan pemaksaan. Mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi jarang menciptakan harmoni jangka panjang. Kelembutan, di sisi lain, memiliki daya yang bekerja secara diam-diam, membentuk keadaan tanpa benturan. Ia tidak selalu langsung terlihat, namun pengaruhnya mendalam dan tahan lama. Disinilah letak ironi yang diajarkan filsafat Tao. Kita telah diajarkan untuk membangun tembok setinggi mungkin demi melindungi diri. Padahal seringkali yang kita butuhkan adalah pintu yang terbuka. Kita berusaha menjadi baja yang tak bisa ditembus. Padahal kehidupan ini lebih membutuhkan kita menjadi air yang bisa mengalir, menyesuaikan bentuk, dan menyusup ke celah-celah yang bahkan baja tak bisa lalui. Bagian 2. Pelajaran dari Raja dan Filsuf. Dalam catatan kisah lama, diceritakan tentang seorang raja yang percaya bahwa keamanan dan kejayaannya hanya dapat dijaga oleh pria-pria terkuat dan paling berani di kerajaannya. Ia mengumpulkan para pengawal dengan tubuh kekar, mata tajam, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Baginya, mereka adalah benteng hidup, dinding yang tak bisa ditembus oleh ancaman manapun. Suatu hari, seorang filsuf datang ke istana. Ia memandang kemegahan penjagaan itu dan berkata kepada sang raja dengan tenang, "Yang mulia, bukankah lebih baik bila rakyat tidak hanya takut menyerangmu, tetapi bahkan tidak pernah terpikir untuk melakukannya?" Sang raja mengerutkan dahi, namun mengangguk setuju. Filsuf itu melanjutkan, "Bahkan jika mereka tidak berani menyerangmu karena takut, di lubuk hati mereka bisa saja masih menyimpan keinginan untuk melukaimu. Bukankah itu tetap berbahaya?" Raja terdiam sejenak. Filsuf itu lalu menambahkan, "Bagaimana jika ada cara yang membuat mereka bukan hanya tidak ingin melukaimu, tetapi juga ingin melindungimu? Bagaimana jika rakyatmu mencintaimu, menghormatimu, dan menganggap kepentinganmu sebagai kepentingan mereka sendiri?" Kata-kata itu menusuk hati sang raja. Ia sadar, selama ini ia memerintah dengan kekuatan dan ketakutan. Ia memiliki kekuasaan, tetapi tidak memiliki cinta rakyatnya. Filsuf itu pun mengusulkan strategi yang sederhana namun revolusioner. Memerintah dengan kebajikan, integritas, dan hati yang tulus. Jika engkau memimpin dengan kasih, engkau akan dicintai. Jika engkau menempatkan rakyat di atas kepentingan dirimu, engkau akan dihormati. Dan ketika rakyat mencintai dan menghormatimu, engkau tak memerlukan pasukan sebesar ini untuk melindungimu. Karena rakyat sendirilah yang akan menjadi perisai bagi tahta dan kehidupanmu. Raja mulai membayangkan masa depan di mana ia berjalan di antara rakyat tanpa rasa takut, tanpa dikelilingi tombak dan perisai, tetapi dilingkupi senyum tulus dan doa yang mengiringinya. Ia menyadari, penguasa yang memerintah dengan kekerasan akan selalu hidup dalam lingkaran ketakutan. Semakin besar kekuatannya, semakin besar pula kebencian yang ia tanam. Sebaliknya, penguasa yang memerintah dengan kelembutan akan membangun benteng tak kasat mata di hati rakyatnya.
benteng yang tidak dapat ditembus oleh senjata manapun. Inilah salah satu pelajaran terpenting dari filsafat Tao. Kekuatan yang lembut mampu mencegah masalah sebelum ia lahir. Sementara kekuatan yang keras hanya memadamkan api setelah api itu berkobar. Bagian 3. Kelembutan yang cerdas. Kisah penjaga hewan. Di sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat, hidup seorang penjaga hewan bernama Liang. Ia terkenal karena kemampuannya menjinakkan binatang liar seperti harimau dan serigala, makhluk yang bagi kebanyakan orang adalah simbol keganasan dan ancaman. Namun, di tangan Liang, mereka berjalan di halaman rumahnya seakan-akan adalah kucing dan anjing peliharaan. Suatu hari, seorang murid muda datang kepadanya, penuh rasa ingin tahu. "Guru," katanya, "bagaimana mungkin engkau membuat makhluk buas ini begitu jinak? Apakah rahasiamu adalah kekuatan dan keberanian yang lebih besar dari mereka?" Liang tersenyum sambil menggeleng. "Tidak, anak muda. Rahasianya adalah memahami kodrat mereka. Aku tidak memaksa mereka untuk tunduk padaku. Aku tidak memancing kemarahan mereka, dan aku tidak membangkitkan sifat buas mereka. Aku menyesuaikan diriku dengan alam mereka, bukan memaksakan alamku kepada mereka." Ia memberi contoh sederhana. "Aku tidak pernah memberi makan harimau dengan mangsa hidup, karena itu akan membangkitkan naluri memburunya. Aku juga tidak memberinya makan ketika ia sedang sangat lapar atau terlalu kenyang. Aku memberinya makan ketika ia berada dalam keadaan tenang, sehingga ia belajar mengaitkan kehadiranku dengan rasa aman, bukan rasa terancam." Liang menjelaskan bahwa jika seekor binatang terlalu gembira, ia bisa menjadi agresif. Jika terlalu lapar, ia bisa menjadi ganas. Jika terlalu kenyang, ia bisa menjadi malas dan kehilangan kendali. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan. Tidak membiarkan mereka berada di ujung emosi, tetapi di tengah, di mana ketenangan menjadi kebiasaan. Dengan cara ini, harimau dan serigala merasa nyaman berada di dekatnya. Mereka tidak melihat Liang sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari lingkungan mereka yang memberi rasa aman. Liang tidak pernah menggunakan cambuk atau rantai untuk mengendalikan mereka. Ia menggunakan kesabaran, pengamatan, dan pemahaman mendalam tentang sifat alamiah mereka. Inilah kelembutan yang cerdas. Ia tidak lahir dari rasa takut atau kelemahan, melainkan dari kebijaksanaan. Jika Liang mencoba memaksa hewan-hewan itu dengan kekuatan, kemungkinan besar ia akan berakhir menjadi mangsa. Namun, dengan menyesuaikan diri pada ritme dan sifat mereka, ia menciptakan hubungan harmonis yang membuat kekerasan tidak diperlukan sama sekali. Pelajaran ini melampaui sekadar dunia hewan. Ia berbicara tentang hubungan manusia. Bagaimana seringkali kita terlalu memaksa kehendak kita kepada orang lain, lalu terkejut ketika mereka melawan. Padahal, jika kita mau memahami dan menyesuaikan diri, kita bisa menciptakan situasi di mana perlawanan itu tidak pernah muncul. Bagian 4. Kelembutan dalam sistem sosial. Pendekatan keras sering dianggap satu-satunya cara untuk menegakkan aturan. Dalam konteks penegakan hukum, hukuman penjara yang berat kerap diyakini sebagai jawaban untuk mencegah kejahatan. Di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, sistem ini diterapkan dengan keyakinan bahwa mengurung pelaku kejahatan di balik jeruji besi adalah bentuk keadilan sekaligus pencegahan. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Data menunjukkan bahwa angka residivisme, yakni tingkat pelaku kejahatan yang kembali melakukan pelanggaran, di negara-negara dengan sistem penjara keras cenderung tinggi. Hukuman yang penuh pembatasan dan tekanan seringkali tidak memperbaiki perilaku, melainkan memperkuat rasa marah, dendam, atau putus asa. Penjara yang keras memang menahan tubuh,
tetapi jarang menyentuh akar masalah di hati dan pikiran pelakunya. Lalu, mari kita lihat pendekatan yang jauh berbeda, seperti yang dilakukan di Finlandia. Negara ini menerapkan apa yang disebut open prison, penjara terbuka. Tidak ada jeruji, tidak ada pagar tinggi, bahkan tidak ada seragam narapidana. Para tahanan bebas bergerak di area tertentu, bekerja, belajar, dan bahkan pergi berbelanja di kota. Mereka dilatih untuk mengatur diri sendiri, mengelola waktu, dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Bagi sebagian orang, sistem ini terdengar terlalu lunak. Kritik pun muncul, menyebutnya sebagai bentuk kelemahan negara dalam menegakkan hukum. Namun, hasilnya berbicara lain. Tingkat residivisme di Finlandia termasuk yang terendah di dunia. Mengapa? Karena sistem ini berfokus pada rehabilitasi, bukan sekadar hukuman. Ia menyentuh akar masalah, kemiskinan, trauma masa kecil, kurangnya pendidikan, dan minimnya kesempatan hidup layak, alih-alih hanya menghukum akibat dari masalah itu. Pendekatan ini adalah contoh nyata bagaimana kelembutan dapat menjadi strategi yang kuat, alih-alih menambah tembok yang tinggi untuk memisahkan mereka dan kita. Finlandia membangun jembatan yang memungkinkan narapidana kembali ke masyarakat dengan bekal baru. Mereka diajarkan keterampilan, diberi rasa percaya, dan diberi ruang untuk memperbaiki diri. Seperti yang diajarkan oleh filsafat Tao, menangani masalah di akarnya adalah bentuk kebijaksanaan sejati. Menghukum tanpa menyentuh akar masalah hanya akan menumbuhkan masalah baru. Sama seperti air yang mengalir mengikuti celah-celah tanah, pendekatan lembut ini menyesuaikan diri dengan situasi individu, sehingga perubahan menjadi mungkin tanpa benturan keras. Bagian 5. Filosofi air. Lembut yang mengalahkan keras. Bagi Lao Tzu, tidak ada simbol kelembutan yang lebih sempurna daripada air. Air adalah wujud paling jujur dari sifat lentur. Ia tidak memiliki bentuk tetap, selalu menyesuaikan diri dengan wadah yang menampungnya. Ketika dihalangi, ia mencari celah lain untuk mengalir. Ketika dipanaskan, ia menguap. Ketika didinginkan, ia membeku. Ia dapat menjadi ombak yang mengamuk, namun juga tetesan yang nyaris tak terdengar. Sekilas, air tampak lemah. Sentuhan jari bisa memecah permukaannya, dan setetes angin pun mampu membuatnya beriak. Namun, kelemahan ini justru adalah kekuatannya. Air tidak pernah memaksa, tetapi ia bisa mengikis batu karang yang paling berada. Sedikit demi sedikit hingga bentuknya berubah. Tak ada kekerasan yang bisa menghentikan ketekunan air, karena ia tidak berperang melawan rintangan. Ia merangkulnya, mengitarinya, dan perlahan mengubahnya. Lao Tzu menulis, air adalah yang paling lembut dan paling lentur. Namun, tidak ada yang lebih mampu mengatasi yang keras dan kaku selain air. Semua orang tahu bahwa yang lembut mengalahkan yang keras, namun sedikit yang mampu menerapkannya. Filosofi air mengajarkan bahwa kemenangan sejati tidak selalu datang dari benturan frontal. Kadang, kemenangan hadir dari kemampuan untuk menyesuaikan diri, untuk tetap bergerak meski dalam keterbatasan, dan untuk mengubah keadaan tanpa merusaknya. Sama seperti air yang selalu mencari tempat terendah, manusia yang bijaksana tidak mengejar tempat tertinggi demi gengsi, melainkan memilih posisi rendah yang justru memberinya kekuatan untuk mempengaruhi dari bawah. Bayangkan sebuah pertemuan di mana banyak orang berbicara lantang, saling mendominasi percakapan. Di sudut ruangan, ada satu orang yang hanya mendengarkan dan bertanya. Dialah yang paling banyak belajar, karena ia menempatkan dirinya seperti air, tidak menentang arus,
melainkan mengalir bersama, sambil menyerap semua yang ia temui. Inilah kekuatan lembut, kekuatan yang tidak terlihat, tetapi bekerja dengan pasti. Air mengajarkan kita untuk tidak kaku terhadap hidup. Dunia terus berubah, dan mereka yang bersikeras berdiri tegak melawan setiap perubahan akan patah. Mereka yang mau mengalir, beradaptasi, dan menyesuaikan diri akan bertahan. Inilah mengapa Lao Tzu menyamakan kelembutan dengan kehidupan itu sendiri dan kekakuan dengan kematian. Bagian 6. Kelenturan sebagai kunci kehidupan. Kita sering memuji mereka yang teguh pada prinsip, yang berdiri kokoh mempertahankan keyakinannya. Dalam kadar tertentu, sikap ini memang mulia. Keteguhan melindungi kita dari tipu daya, memberi arah di tengah kekacauan, dan menciptakan batas yang menjaga kita dari kerugian. Namun, ketika keteguhan berubah menjadi kekakuan, ia justru menjadi jebakan yang memutus kita dari realitas yang terus bergerak. Dunia tidak pernah diam, alam selalu berubah. Musim berganti, sungai mengubah alirannya. Langit berganti warna dari fajar ke senja. Hidup adalah aliran, dan mereka yang menolak untuk bergerak bersama aliran ini akan tertinggal. Seperti kayu kering di tengah hutan yang rimbun, mereka yang kaku akan menjadi rapuh dan mudah patah. Kelenturan bukan berarti tidak memiliki pendirian. Ia adalah kemampuan untuk menyesuaikan bentuk tanpa kehilangan inti. Seperti bambu yang tetap kokoh meski melentur ketika diterpa angin, kita pun dapat menjaga nilai-nilai kita sambil beradaptasi dengan perubahan. Kelenturan adalah seni untuk bertahan, bukan dengan melawan setiap arus, tetapi dengan memilih kapan harus mengikuti dan kapan harus mengarahkan arus itu. Inilah makna sejati dari survival of the fittest, bukan yang terkuat yang bertahan, melainkan yang paling mampu menyesuaikan diri. Dalam bahasa Lao Tzu, yang kaku dan keras akan hancur, yang lembut dan lentur akan mengatasi. Pesan ini bukan sekadar nasihat moral, tetapi hukum alam yang terlihat di setiap sudut kehidupan. Di akhir perjalanan ini, kita diingatkan bahwa kekuatan sejati seringkali tidak berwujud seperti yang kita bayangkan. Ia bukan sekadar otot yang menonjol atau suara yang menggelegar, melainkan kelembutan yang mampu menembus dinding hati, kelenturan yang sanggup bertahan dalam badai, dan kebijaksanaan untuk mengetahui kapan harus maju, kapan harus diam, dan kapan harus mengalir. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, kita tidak hanya bertahan hidup di dunia yang terus berubah, tetapi juga hidup selaras dengan ritme alam, mengalir, menyesuaikan diri, dan pada akhirnya mengatasi tanpa harus menghancurkan. Di ujung perjalanan ini, kita telah melihat bagaimana dunia sering kali salah mengukur kekuatan. Kita mengagungkan yang keras, yang tegak, yang tak tergoyahkan, seolah-olah itu adalah satu-satunya jalan untuk bertahan. Namun, kehidupan sendiri membisikkan pesan yang berbeda, bahwa yang benar-benar bertahan bukanlah yang melawan setiap arus, melainkan yang tahu kapan harus mengalir bersamanya. Kita telah belajar dari raja yang menemukan bahwa cinta rakyat jauh lebih kokoh daripada benteng penjaga yang paling tangguh. Kita melihat dari penjaga hewan bahwa memahami sifat alamiah jauh lebih efektif daripada memaksakannya. Kita merenungkan sistem sosial yang memilih membina daripada menghukum, dan menyadari bahwa kelembutan dapat memperbaiki luka yang kekerasan hanya akan perparah. Kita memandang air, lembut, lentur, merendah, namun mampu mengikis batu yang keras. Kita merenungi bahwa kelenturan bukanlah tanda menyerah, melainkan tanda kebijaksanaan yang menyadari bahwa hidup adalah perubahan itu sendiri. Seperti bambu yang menunduk saat angin kencang, kita pun harus belajar merendah untuk bertahan.
seperti air yang mengalir mencari tempat rendah. Kita harus bersedia menempati ruang yang tidak diperebutkan orang. Namun justru di sanalah kekuatan sejati berdiam. Lao Tzu berkata, yang kaku dan keras akan hancur, yang lembut dan lentur akan mengatasi. Ini bukan sekadar kalimat indah, tetapi hukum yang tertulis di setiap lekuk alam. Siapa yang memahaminya akan tahu cara berjalan di tengah badai tanpa dihantamnya, cara memasuki hati tanpa memaksanya terbuka, dan cara mengubah dunia tanpa menghunus pedang. Maka, ketika dunia menuntut kita untuk selalu keras, ingatlah bahwa padang kemenangan terbesar datang dari kelembutan. Karena yang lembut tidak hanya bertahan, ia mengubah. Dan yang lentur tidak hanya mengatasi, ia hidup selaras dengan denyut nadi alam semesta itu sendiri.